Hai semuanya, ketemu lagi. Kali ini saya akan sharing tentang sistem bilangan real, persamaan, ketidaksamaan, dan nilai mutlak. Ini adalah skema bilangan yang sudah teman-teman kenal. Himpunan bilangan real itu merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Maka lengkapnya bisa kita lihat di bagian berikut ini. Jika bilangan real dan bilangan imajiner itu adalah sebuah bilangan kompleks, bilangan real terbagi lagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Rasional terbagi lagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bulat terbagi lagi menjadi bulat negatif dan bilangan cacah. Lalu bilangan nol dan bilangan asli. Bilangan dapat dikelompokkan menjadi bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, bilangan real, bilangan kompleks. Ya. Nah, bilangan kompleks ini menarik karena ini tidak familiar biasanya untuk mahasiswa yang mengambil kalkulus tingkat lanjut. Ini bilangan kompleks ini disajikan dalam bentuk A plus IB, di mana I-nya itu adalah akar min 1, I-nya dinamakan bilangan imajiner. Pada bagian ini A dinamakan bilangan real dan B bagian imajiner. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional biasanya kalau disajikan dalam bentuk pecahan, pecahannya itu A dan B-nya adalah bilangan bulat. Kalau misalkan dia dalam bentuk desimal, maka akan terjadi pengulangan bilangan atau terhenti pada 0. Contohnya, ini 2/7. Kalau kita lihat, hasil pembagiannya adalah pengulangan ya, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Dia berulang di berikutnya, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Lalu 4/3. Nah, ini terus 1,33333. Terus 3, 1/4 sama dengan 0,250. Jadi berhenti di 0, terjadi pengulangan di bilangan-bilangan berikutnya. Bedanya dengan bilangan irasional kebalikannya. Kalau disajikan dalam bentuk desimal, maka desimalnya tidak akan terjadi pengulangan. Contohnya pada bilangan pi yang nilainya 3,14159 sekian, ke belakangnya tidak ada angka yang sama, teman-teman bisa cek. Bilangan eksponensial juga sama, 2,718, 2818, dan seterusnya itu tidak ada angka yang berulang. Atau bilangan seperti akar 2, akar 5, akar 7, akar 11. Itu termasuk bilangan irasional. Nah, persamaan linear ini mudah sekali. Bentuk umumnya AX plus B sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ada X plus 4 sama dengan 0, berapa nilai X-nya ya? Teman-teman tinggal lakukan operasi saja ya. Kalau ini berarti X-nya min 4. Nah, mudah sekali kalau persamaan linear. Persamaan kuadrat, mudah juga. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A, B, dan C-nya itu adalah bilangan real, X-nya adalah variabel. Ada dua cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara pemfaktoran. Yang kedua dengan memakai rumus yang terkenal dengan sebutan rumus ABC. Rumusnya ini, min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Maka teman-teman juga harus mengetahui nilai diskriminannya. Jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan tersebut memiliki dua jawaban yang berlainan. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan tersebut memiliki satu jawaban bilangan real. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan tersebut memiliki jawaban bilangan yang kompleks. Jawaban bilangan kompleks ya. Kita coba latihan. Saya punya persamaan kuadrat. Ini kebetulan saya kasih contoh yang mudah. Y kuadrat min 6Y min 16. Ini persamaan bisa difaktorkan. Teman-teman sudah belajar faktoran di SMP, SMA, jadi saya rasa sudah familiar sekali bagaimana cara memfaktorkannya. Ini Y kuadrat min 6Y min 16. Nilai berapa yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 6 dan jika dikalikan hasilnya adalah 16. Teman-teman harus punya kandidatnya terlebih dahulu. Perkalian berapa? 16 itu 16 ya perkalian dari 1 dan 16 ya. 1 dan 16. Terus berapa lagi? 2 dan 8. Berapa lagi? 4 dan 4. Nah, di antara tiga pasangan ini, teman-teman cari kandidatnya yang jika dijumlahkan nilainya adalah 6.
maka kandidatnya adalah ini ya. Oke, sekarang tinggal teman-teman di otak-atik saja. Sebenarnya ya bisa, kalau ini sudah terlatih, teman-teman bisa langsung menyimpan di mana menyimpan positif, di mana harus menyimpan negatif. Kalau ini minus 6, berarti negatifnya harus di bilangan yang paling tinggi dibanding yang satunya kan. Berarti teman-teman tempatkan negatifnya di 8 dan positifnya di 2. Kita cek, benar nggak? Y plus 2 dikali Y min 8 hasilnya adalah Y kuadrat min 6, Y min 16. Gini, Y dikali Y kuadrat, Y dikali min 8, min 8Y, ditambah 2 kali Y, 2Y, min 8Y ditambah 2Y min 6, dikurang 2 dikali min 8, dikurang 16. Jadi hasilnya benar ya, yang persamaan yang di atas. Nah, dua bilangan ini, Y plus 2, Y min 8, teman-teman temukan solusinya. Y plus 2 sama dengan 0, Y sama dengan min 2. Y min 8 sama dengan 0, maka Y sama dengan 8. Jadi persamaan Y kuadrat min 6, Y min 16 punya dua solusi, yaitu min 2 dan 8. Persamaan kuadrat. Sekarang pertidaksamaan ini tandanya berbeda. Biasanya di pertidaksamaan kita menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Maka dari itu hasil akhirnya berupa selang, karena dia ada kurang dari, lebih dari. Himpunan penyelesaiannya berupa selang. Ini penulisan himpunannya, misal saya punya sebuah bilangan X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Maka teman-teman lihat, kalau dia mempunyai tanda sama dengan, selangnya dia adalah garis siku. Ini ya, ada tanda sama dengan, nilainya garis siku. Jadi nilai A dan B-nya turut serta. Kalau tidak ada tanda sama dengan, seperti yang opsi kedua ini, maka dia kurung buka, kurung tutup. Nilai A dan B-nya tidak ikut serta. Kalau ini cuma A-nya doang yang turut serta nilai A-nya ya. Di sini terlihat ada kurung siku, B-nya kurung tutup biasa. Yang keempat sebaliknya, B-nya yang kurung siku, A-nya yang kurung buka biasa. Lalu jika X-nya lebih dari sama dengan A, berarti A-nya masuk sampai lebih dari A, ya dari A sampai tahingga. Kalau kurang dari A sampai min tahingga. Lihat tandanya ada tanda sama dengannya atau tidak. Cuman itu saja. Sekarang saya punya persamaan 2X min 7 kurang dari 4X min 2. Nah, ini teman-teman kumpulkan yang X dengan X, yang bilangan real dengan bilangan real. Jadi, teman-teman kumpulkan ini ya, yang 2X dengan 4X, yang min 7 dengan min 2. Pindah ruaskan ke yang sama. Coba lihat di sini, 2X min 7 kurang dari 4X min 2. Ini 2X kurang dari 4X plus 5. 5 dari mana? Min 2, 7-nya sudah dipindahkan nih ke sini. Min 2, min 7. Pindah ruas berarti tandanya juga berganti ya. Jadi ini minus ya, minus min 7. Min 2 tambah 7 adalah 5. Terus 4X-nya pindah ruas ke kiri, jadi tinggal min 2X. Min 2X kurang dari 5. X jadi hasilnya min 5 per 2. X lebih dari min 5 per 2 itu berarti min 5 per 2 sampai berapa? Sampai tahingga ya. Min 5 per 2 sampai tahingga, sampai positif. Kalau digambarkan, ini adalah min 5 per 2. Ya, yang sana sampai tahingga di sini ya. Nah, berikutnya ada persamaan 3x kuadrat min x min 2. Ini adalah persamaan kuadrat, teman-teman harus memfaktorkan dulu. Mudah ya pemfaktorannya, 3x kuadrat min x min 2, bilangan berapa? Tadi seperti itulah dicoba-coba, ternyata dia punya hasil x min 1, 3x plus 2. Teman-teman buktikan saja, ketika x dikali 3x, apakah hasilnya 3x kuadrat? X dikali 2x
Berarti 2X ditambah min 1 dikali 3X, berapa? Hasilnya min X ya. Dikurangi min 1 dikali 2. Jadi min 2. Nah, ini ada dua hasil. X min 1 lebih dari 0, maka X-nya sama dengan 1. Dan 3X plus 2 lebih dari 0. Maka 3X lebih dari min 2 ya, karena min 2 pindah ruas ke sini. X jadi min 2/3. Kita punya dua solusi, X lebih dari 1 dan X lebih dari min 2/3. X lebih dari 1 itu berapa? 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak hingga. X lebih dari min 2/3 berapa? Min 3/3, min 4/3, min 5/3, terus sampai minusnya yang sangat besar, sampai min tak hingga. Jadi dia dari min 2/3 sampai min tak hingga, gabung ya, ini adalah gabung 1 sampai tak hingga. Itu untuk pertidaksamaan. Ada juga contoh yang lain, teman-teman bisa belajar, silakan dilihat, silakan dipelajari. Nah, kita ke nilai mutlak. Konsep nilai mutlak sangat berguna dalam kalkulus ya. Nilai mutlak suatu bilangan real X dinyatakan oleh ini. Ini adalah tanda nilai mutlak. Biasanya pakai garis 1 atau di beberapa buku ada yang garisnya 2. Nilai mutlak X akan bernilai X jika X lebih dari 0. Ingat, jika X-nya adalah positif, maka dia nilainya X. Jika X-nya negatif, kurang dari 0, maka dia min X ya. Ini sifat harga mutlak. Harga mutlak akan bernilai lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai harga mutlak itu pasti positif. Tidak boleh negatif. Jika kalau nilai mutlaknya min A, maka dia harus positif ya. Ketika nilai mutlak A kurang dari B, jika A lebih dari min B dan kurang dari B, di mana B-nya lebih dari 0, nah kalau tandanya kurang dari, maka solusinya ini. Kalau tandanya lebih dari, maka pengerjaannya seperti ini, ya. Dan seterusnya. Silakan dibaca. Ini juga penting untuk diingat bahwa akar dari X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat, dan seterusnya. Saya punya soal, saya punya nilai mutlak 2, maka dia hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 itu positif. Ya, ketika dia X-nya positif, maka nilai mutlak X sama dengan X. Nah, ini nilai mutlak X-nya adalah min 2. Min 2 negatif ya. Kalau nilai X-nya negatif, maka pengerjaannya min X ya. Nah, karena X-nya min 2, jadi min dikali min, hasilnya positif. Itulah kenapa harga mutlak selalu bernilai positif. Sekarang ada pertidaksamaan 3X min 5 lebih dari sama dengan 1. Nah, mutlak nih. Ini adalah A, ini adalah B. Tadi bagaimana kalau tandanya lebih dari sama dengan, dia punya dua solusi. Solusi yang pertama, A kurang dari sama dengan min B. Lalu solusi yang kedua, A lebih dari sama dengan B. Ini tanda sama dengannya ngikut dari soal ya, karena soalnya ada tanda sama dengan, maka jawabannya juga ada tanda sama dengan. Ya sudah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal operasikan. 3X min 5 kurang dari sama dengan min 1. 3X min 1 tambah 5 ya jadinya ya. 3X lebih dari kurang dari sama dengan 4, maka jawabannya ini. Terus yang berikutnya 3X min 5 lebih dari sama dengan 1, silakan operasikan, jawabannya ini. X lebih dari sama dengan 2 itu berapa? 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. X kurang dari 4/3 itu berapa? Berarti dari 4/3 sampai min tak hingga. Nah, sekarang tandanya seperti ini. Ini adalah A, ini B, ini kurang dari sama dengan. Tadi gimana kalau kurang dari? Kalau kurang dari berarti A berada di antara min B dan B. Ini, ya, ini adalah A, ini min B, ini B. Nah,
Yang di dalam A, 3, pindahkan ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Lalu tinggal operasikan. Hasilnya, X berada di antara min 8 sampai 2. X berada di antara min 8 sampai 2 berapa saja berarti? Berarti ini adalah min 8, ini 2 gitu ya. Jadi dia ada di sini solusinya. Jadi teman-teman bisa memasukkan angka berapa? Min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1 ke persamaan ini. Coba masukkan di sini angka 1. Apakah benar 1 ditambah 3 itu kurang dari sama dengan 5? 1 tambah 3, 4. Apakah kurang dari sama dengan 5? Ya, benar ya. Nah, sekarang coba masukkan di sini. Apakah benar min 8 tambah 3 itu berapa? Min 8 tambah 3. Min 5 ya. Apakah min 5 itu kurang dari sama dengan 5? Ya, saya. Oh, mohon maaf. Ini ternyata min 8-nya masuk. Karena dia ada tanda sama dengannya. Baik, ini ada beberapa latihan. Silakan teman-teman coba untuk melancarkan perhitungannya. Ini jika teman-teman ingin melihat bukunya langsung. Sampai sini dulu. Terima kasih banyak.